Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Tuan Rena, gas. Bab 1423. Biarkan aku menciummu. Hei, apakah menurutmu Ji Fei merasa tidak nyaman karena Li Ruoxi sedang hamil dan ingin mencari Han Lu untuk melampiaskan hasrat seksualnya? Julie sedang duduk di ruang tamu, melihat ke kamar tempat Ji Fei membawa Han Lu, dan bergosip dengan Seng Lingyun dan Huo Lei. Awalnya Seng Lingyun dan Huo Lei tidak memikirkan apapun. Mereka mengira Ji Fei membawa Han Lu untuk sesuatu. Namun sekarang, setelah mendengar gosip ini dari Julie, mereka benar-benar merasa penasaran dan bahkan merasa bahwa itu sangat mungkin. Kedua wanita itu saling memandang dengan pandangan bertanya, seolah berkata, "Bagaimana menurutmu?" Ketiganya tanpa sadar melihat ke arah kamar Li Ruoxi di lantai atas. Dia kelelahan karena hamil dan tertidur. Di bawah arahan Julie, ketiga wanita itu kini dipenuhi hasrat. Julie bahkan berdiri beberapa kali dan ingin menyerbu masuk, tetapi akhirnya dihentikan oleh Seng Lingyun dan Huo Lei. Julie bahkan lebih marah pada kedua wanita itu. "Kalian berdua pengecut, betapa hebatnya tidur dengan Ji Fei, lihat bagaimana keadaannya sekarang. Kalian telah kehilangan kesempatan." Wajah Seng Lingyun dan Huo Lei memerah, dan mereka merasa bersalah. Namun, sekarang mereka memikirkannya, itu tidak salah. Bagaimana mereka bisa tidur dengan Ji Fei? Bukankah itu memalukan? Mereka jelas tidak seberani Julie. Ketiga wanita di luar mulai berpikir liar dan bahkan mulai menyalahkan. Ji Fei di dalam tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap Han Lu. Wajah Han Lu memucat. Dia benar-benar takut pada Ji Fei sekarang. Jika memungkinkan, dia bersumpah untuk tidak membalas dendam pada Ji Fei lagi. Karena dia sudah menghadapi kenyataan, dia tidak bisa membalas dendam sama sekali. Dan itu bahkan mungkin akan menyebabkan kematiannya yang menyedihkan. Setelah 3 menit, Ji Fei menatap Han Lu dan bertanya, "Apakah kamu tahu apa takdirmu?" Han Lu terdiam sejenak, wajahnya semakin pucat. Dia berlutut di depan Ji Fei sambil mengerang, "Tuan Ji, hampir tidak ada seorang pun yang tersisa di keluarga Han kita. Tolong lepaskan aku tidak akan pernah berani menjadi musuhmu lagi seumur hidupku." Wui, setelah Han Lu selesai berbicara, dia mulai menangis dan tampak memohon. Ji Fei menatap Han Lu di depannya tanpa rasa simpati. Di matanya, kematian wanita ini tidak pantas dikasihani. Namun, rencananya tidak ada di sini sekarang. Han Lu, kamu tidak harus mati sekarang, tetapi kamu perlu melakukan satu hal. "Ada apa, Tuan Ji? Berikan saja perintahmu." Bagi Han Lu sekarang, selama dia bisa terhindar dari kematian, dia tidak akan keberatan bahkan jika dia harus menanggalkan semua pakaiannya dan tidur dengan Ji Fei. "Jangan takut, itu tidak menakutkan. Aku hanya ingin kamu bersama Zhao Wenqian dan memiliki anak dari Zhao Wenqian." "Ah, kamu, apa yang kamu katakan?" Han Lu tahu bahwa itu bukan milik Zhao Wenqian. Dia pikir Ji Fei salah mengira Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, sebagai anggota keluarga Zhao, jadi dia menghamilinya sehingga dia bisa mengancam keluarga Zhao di masa depan. "Aku tahu itu bukan keluarga Zhao." Ji Fei menatap Han Lu dan berkata dengan tegas. "Tuan Ji sudah tahu kalau Zhao Wenqian palsu?" Han Lu bertanya ragu-ragu. "Tentu saja aku tahu. Kalau tidak, bagaimana aku bisa tahu kalau kamu adalah Ji Meiyan palsu?" Han Lu mengangguk tanda setuju. Memang begitulah adanya. Dia menatap Ji Fei. "Tolong berikan instruksi yang jelas, Tuan Ji. Sekarang kamu berpura-pura tertangkap oleh kami dan memaksamu berhubungan seks dengan Zhao Wenqian. Apakah kamu mengerti?"
Han Lu tidak mengerti apa yang dimaksud Ji Fei, jadi dia langsung mengangguk, aku mengerti. Ingat, letakkan dia di atasmu dan perlihatkan punggung Zhao Wenqian. Han Lu sama sekali tidak mengerti permintaan Ji Fei, tetapi dia segera mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Ji Fei menelepon Qin Jie dan memintanya untuk membawa Han Lu ke kamar Zhao Wenqian, lalu menghubungkan pengawasan ke layar besar di ruang tamu villa. Qin Jie juga bingung, tapi dia segera melakukannya. Pengawasan segera disesuaikan dan Han Lu dibawa ke kamar Zhao Wenqian. Ji Fei keluar dari ruangan dan melihat Seng Lingyun dan dua orang lainnya menatap layar lebar. Mereka semua penasaran, seperti tiga bayi yang penasaran. Batuk-batuk, Ji Fei pura-pura batuk 2 kali. Apa maksudmu? Apakah kau sudah terangsang oleh Han Lu dan tidak punya tempat untuk melampiaskan hasrat seksualmu? Julie menatap Ji Fei dan mencibir. Ji Fei melotot tajam ke arah Julie. Hanya kau yang bisa bicara omong kosong. Siapa yang tahu apa yang kamu dan Han Lu lakukan di ruangan itu? Julie berkata dengan percaya diri. Jangan bicara omong kosong, kalian bertiga kembali ke kamar masing-masing. Konten yang akan segera ditayangkan di layar tidak cocok untuk anak-anak. Ji Fei menatap ketiga wanita itu dan berkata, tidak pantas untuk anak-anak, kita semua sudah dewasa, tidak ada yang tidak pantas. Setelah mendengar penjelasan Ji Fei, Julie tidak bisa pergi lagi, jadi dia menunjukkan minat yang lebih besar. Ji Fei melotot ke arah Julie dan berkata, jangan ganggu aku di sini. Oh, apapun itu, pokoknya, aku akan menontonnya di sini hari ini, apakah kalian berdua akan pergi? Sikap Julie sangat tegas. Dan dia sengaja menatap Seng Lingyun dan wanita lainnya dan bertanya. Ji Fei tidak berdaya menghadapi Julie, dan menatap Seng Lingyun dan Huo Lei, kembali ke kamar kalian. Kedua wanita itu memikirkan bagaimana Julie berulang kali mengeluh tentang pembicaraan Ji Fei tentang tidur dengannya terakhir kali, yang sangat memalukan. Sekarang hari ini Ji Fei melakukan sesuatu yang tidak pantas untuk anak-anak dan kemudian melarikan diri. Bukankah itu lebih memalukan? Mereka semua menggelengkan kepala, menunjukkan bahwa mereka tidak akan pergi. Hal ini membuat Ji Fei bingung. Hal setingkat dewa macam apa ini? Apakah mereka ingin menonton film dengan pria dewasa seperti dia? Ini sungguh memalukan. Mengapa kamu ada di sini? Pada saat ini, suara Sun Sengshu yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian terdengar dari layar lebar. Seng Lingyun dan yang lainnya melihat ke layar. Han Lu memasuki ruangan Zhao Wenqian, yang menyamar sebagai Sun Sengshu. Tuan Zhao, saya juga telah ditangkap oleh mereka, dan sekarang saya tidak bisa melarikan diri, kata Han Lu dengan cemas dan gugup. Mendengus, Ji Fei si licik terkutuk ini, aku harus membunuhnya. Sun Sengshu berkata dengan marah. Han Lu mengangguk, aku percaya Zhao Shao, bagaimana kabarmu sekarang? Han Lu berjalan maju dengan kekhawatiran di wajahnya dan ingin menjaga Sun Sengshu. Sun Sengshu awalnya ingin melampiaskan amarahnya, tetapi saat melihat pakaian Han Lu acak-acakan dan kerah bajunya melebar saat dia menundukkan kepala, menampakkan pemandangan indahnya, hatinya pun bergetar. Meskipun dia tertangkap, dia tidak takut. Lagi pula, Ling Haofeng telah menangkap Long Meiying, jadi Ji Fei pasti akan melepaskannya. Kemudian dia berpikir bahwa dia telah tertangkap oleh Ji Fei sekarang. Jika dia menunjukkan kelemahan, bukankah Ji Fei akan meremehkannya? Dia tiba-tiba merasa percaya diri dan ingin membuktikan bahwa dia tenang. Dia sengaja melihat ke dalam kerah Han Lu dan berkata, tunjukkan padaku sedikit. Han Lu berpura-pura ketakutan, lalu segera menutup mulutnya, melihat sekeliling, dan berkata dengan keterampilan akting yang hebat, Tuan Zhao, di sini tidak aman. Apa yang kau takutkan?
Ji Fei harus mengirim kita kembali dengan cara yang sama seperti saat dia menangkap kita. Dia harus menghormati kita dengan patuh. Arogan, mendominasi, mata Han Lu menampakkan kegembiraan. Sepertinya tugas yang diberikan oleh Ji Fei dapat diselesaikan. Di mata Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, ini adalah simbol kekuatannya dan dia merasakan pencapaian yang luar biasa. Han Lu dengan malu-malu menarik kerah bajunya sedikit lebih lebar. Kulitnya yang seputih salju langsung terlihat. Meskipun Sun Sengshu menganggap Han Lu seorang jalang, di bawah kendali pikiran dan hasrat primitif Ji Fei, dia benar-benar mulai berpikir, biarkan aku menciummu. Ah, Seng Lingyun dan Huo Lei adalah orang pertama yang berteriak di ruang tamu. Mereka segera menutup mata, merasa sangat malu. Bab 1424 agak kecewa. Jika kamu malu, pergilah sekarang, akan ada adegan yang lebih seru lagi. Ji Fei menatap kedua wanita itu dan berkata dengan tidak senang. Tadi aku meminta mereka pergi, tapi sepertinya aku menyakiti mereka. Jadi mereka menolak pergi. Sekarang mereka sudah melihat sesuatu yang indah, mereka jadi malu. Kan? Bahkan tidak tahu bagaimana cara menjadi malu. Huo Lei dan Seng Lingyun hendak berdiri dan pergi ketika Julie berkata, beraninya kau mengeluarkan benda sekecil itu dan memberikannya kepada orang lain untuk dimakan. Sungguh tidak tahan melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia berlari ke dalam ruangan. Dahi, sekarang bahkan Ji Fei pun akan dijatuhkan. Kalau dilihat di layar besar, ukurannya tidak kecil. Namun, ketika Ji Fei melirik Julie, dia juga terkejut. Julie memang punya modal untuk berbicara. Baik Huo Lei maupun Seng Lingyun hampir menangis. Kata-kata Julie terlalu menyakitkan. Mereka hanya berdiri dan hendak pergi, merasa sangat malu. Kalian berdua ingin menjadi pembelot lagi? Julie tiba-tiba memanggil dari ambang pintu. Seng Lingyun dan Huo Lei menatap Julie. Jangan membuat masalah lagi. Ji Fei pasti sedang sibuk, jangan ganggu dia. Sekarang kedua wanita itu melihat bahwa adegan di layar lebar semakin populer, dan akan segera menjadi film. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu adalah siaran langsung. Jika mereka terus menontonnya, bagaimana mereka bisa menghadapi orang-orang di masa depan? Bukankah mereka akan disebut murahan? Terutama ketika mereka berpikir untuk menontonnya bersama Ji Fei. Itu bahkan lebih memalukan. Karena itu, mereka berdua tidak sabar untuk segera berangkat. Zuli berlari kembali sambil memegang Seng Lingyun dengan tangan kirinya dan Huo Lei dengan tangan kanannya. Jangan pergi, kita harus menemani Ji Fei untuk melihatnya. Seng Lingyun dan Huo Lei memandang Ji Fei dan mendapati dia sedang menatap layar lebar. Seng Lingyun dan yang lainnya sudah malu setengah mati. Tetapi ketika mereka melihat mata Ji Fei terbuka lebar, mereka menjadi marah. Bagaimana mungkin ada pria seperti itu? Dia hanyalah seorang pria yang bau dan cabul. Kedua wanita itu saling memandang, semakin kesal dan marah. Akhirnya, mereka hanya duduk dan tidak pergi, ingin melihat apa yang akan dilakukan Ji Fei. Ji Fei benar-benar mengabaikan pikiran mereka. Sebaliknya, dia sekarang sangat menantikan untuk melihat apakah ada tato naga di punggung Zhao Wenqian yang menyamar sebagai Sun Sengshu. Jika demikian, dia akan dapat menemukan rahasia besar. Wajahnya penuh dengan harapan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangannya erat-erat. Ji Fei merasa bahwa ini adalah kesempatan untuk membuat penemuan besar, dan ini juga merupakan momen penting. Yang dapat saya pikirkan hanyalah aroma kepala naga yang ditato pada Zhao Wenqian yang sudah meninggal. Aromanya cukup kuat saat ia sudah meninggal. Tetapi bagaimana dengan saat ia masih hidup? Sun Sengshu yang menyamar sebagai Zhao Wenqian adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan dirinya.
Ketika ketiga wanita itu melihat ekspresinya, mereka mengira Ji Fei terlalu tidak tahu malu dan sebenarnya suka menonton hal-hal mesum seperti itu. Mereka benar-benar ingin berdiri dan meneriaki Ji Fei, dan bahkan membiarkan Li Ruoxi keluar untuk melihat betapa menjijikkan dan vulgarnya Ji Fei. Di dalam ruangan, Han Lu, orang yang terlibat, masih ingat dengan jelas janji Ji Fei untuk membiarkannya hamil dengan anak Zhao Wenqian dan menelanjangi Zhao Wenqian. Pada saat ini, dia sudah siap. Zhao Wenqian mengira Han Lu akan berada di atas. Ternyata tangan dan kakinya terkilir dan dia tidak bisa bergerak. Alhasil, ia tak menyangka Han Lu akan langsung mengangkatnya dan membiarkan Zhao Wenqian berbaring di atasnya. Kemudian Han Lu membantu Zhao Wenqian mengatur sudutnya, dan keduanya pun mulai. Mata Ji Fei kini tak bergerak saat ia menatap punggung Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu. Ia tercengang, punggungnya sangat mulus, tanpa tato sama sekali. Ini sepenuhnya menumbangkan ide Anda sendiri. Ji Fei merasa seolah-olah baskom berisi air dingin dituangkan ke kepalanya, dan dia benar-benar terkejut. Bukankah orang ini Ling Kongsu? Ji Fei sangat marah dan mematikan TV pengawas dengan cepat. Wajahnya dipenuhi amarah. Dia merasa telah ditipu. Kenapa kamu tidak menontonnya? Nanti akan seru. Julie baru saja keluar dari ruangan, sambil memegang popcorn dan kok di tangannya. Jelas bahwa dia baru saja kembali untuk mengambil makanan dan siap untuk menonton pertunjukan yang bagus. Ketika Ji Fei melihat adegan Julie ini, dia menjadi semakin marah dan hampir gila. Dia memiliki hal-hal penting untuk dilakukan. Tetapi Julie sebenarnya ingin menonton film. Ketika dia memikirkan kesalahan perhitungannya, dia sangat tertekan sehingga dia ingin muntah darah. Sial, dia tidak bisa membersihkannya bahkan jika dia melompat ke Sungai Kuning. Wow, sangat lemah, semuanya sudah berakhir. Ceka-ceka, Julie mengeluarkan suara dan menatap Ji Fei. Ji Fei, apakah kamu juga secepat itu? Dahi Ji Fei penuh dengan garis-garis hitam, apa yang sebenarnya dia pikirkan? Namun, dia tetap melihat dan tiba-tiba menemukan bahwa ada bintik merah di bawah ketiak Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu. Bintik itu tampak seperti matahari. Ji Fei buru-buru mendekati monitor dan melihat bahwa itu hanyalah bintik merah. Tidak ada perbedaan lain. Hal ini membuatnya sedikit kecewa. Ji Fei, apa yang kamu lihat? Apakah kamu tertarik pada pria? Julie melihat Ji Fei menatap pria itu dengan senyum licik di wajahnya dan sengaja menggodanya. Ji Fei tiba-tiba menoleh dan menatap Julie. Jika kamu berani bicara omong kosong lagi, percaya atau tidak, aku akan langsung menghajarmu. Apakah kamu percaya bahwa aku telanjang dan kamu tidak berani melihatnya? Ji Fei, wanita yang aneh dan tak ada harapan. Haha. Julie dan dua wanita lainnya tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Ji Fei dipermalukan seperti ini, dan mereka sangat senang. Ji Fei benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang ketiga wanita itu dan terlalu malas untuk memperhatikan mereka. Awalnya dia berpikir bahwa dia akan menemukan titik terobosan dari Sun Sengshu, tetapi tidak ada apa-apa. Dia sedikit kecewa. Sekarang Sun Sengshu akan diserahkan kembali kepada Ling Haofeng, kecuali Long Meiying. Dia sudah pergi, jadi siapa yang tahu tentang situasi Zhao Wenqian? Tuan Zhao, dia pikir Anda akan tertipu selama bertahun-tahun. Memikirkan hal ini, Ji Fei segera berdiri dan berkata, aku akan pergi ke rumah sakit, kamu tinggal di rumah. Setelah mengatakan ini, tanpa menunggu ketiga wanita itu berbicara, dia bergegas ke rumah sakit. Dia ingin menemui Tuan Zhao dan mencari tahu lebih banyak tentang situasinya.
Seng Lingyun dan 3 wanita lainnya menatap punggung Ji Fei dan tiba-tiba merasa aneh. Mengapa Ji Fei memberi orang perasaan aneh seperti itu hari ini? Bersambung.